Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa dengan Ibu, yaitu Aryani SPD, staf kurikulum SMP Negeri 1 Pebayuran. Pada kesempatan ini, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Pebayuran tahun pelajaran 2020-2021. Selamat datang para peserta didik baru di SMP Negeri 1 Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Pada MPLS kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang budaya literasi. Siapa yang sudah tahu apa itu literasi? Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis, sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Itu merupakan pengertian dari literasi. Selain itu juga, dalam konteks gerakan literasi sekolah, literasi dimaknai tidak hanya sekedar pengetahuan dan kecakapan, namun ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan kewarganegaraan, yang akhirnya bermuara pada perilaku yang berterima dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, jika kita melihat statistik yang berasal dari UNESCO, kita akan tahu bahwa Indonesia menempati peringkat 60 dari total 61 negara. Artinya apa? Artinya adalah tingkat literasi Indonesia rendah. Data ini jelas menunjukkan bahwa minat baca Indonesia sangatlah rendah. Bahkan sangat jauh tertinggal dari Singapura serta Malaysia. Tampaknya Indonesia juga tidak bisa dibandingkan dengan masyarakat Amerika atau Eropa yang anak-anaknya dalam waktu 1 tahun sudah membaca sekitar 25 sampai 27 judul buku. Ada pula negara Jepang yang minat bacanya bahkan mencapai angka 15 sampai dengan 18% buku per tahunnya. Jadi, jika kita dibandingkan dengan negara lain, berarti kemampuan membaca kita itu terbalik. Karena minat baca masyarakat Indonesia menempati dudukan peringkat kedua dari bawah, yaitu peringkat ke-60 dari 61. Nah, sekarang kita akan melihat apa penyebab rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah kebiasaan membaca belum ditanamkan sejak kecil. Jadi, kebiasaan membaca ini baiknya ditanamkan sejak kalian masih kecil. Mungkin mulai dari balita atau bahkan masih di dalam kandungan ibu. Ya, sudah diperkenalkan dengan judul-judul buku, sudah diperdengarkan dengan cerita-cerita. Nah, itu salah satu cara untuk menanamkan kebiasaan membaca sejak kecil atau sejak dini. Penyebab kedua dari rendahnya minat baca masyarakat Indonesia yaitu berkaitan dengan kualitas sarana pendidikan dan fasilitas membaca yang masih kurang.
Misalnya, masih ada di beberapa sekolah yang belum memiliki gedung perpustakaan. Itu merupakan salah satu penyebab rendahnya minat baca masyarakat Indonesia, terutama untuk anak-anak. Kemudian yang ketiga, penyebab rendahnya minat baca masyarakat Indonesia yaitu produksi buku di Indonesia masih dianggap kurang. Mengapa demikian? Karena memang berkaitan dengan pendanaan. Ya, untuk itu, walaupun dengan fasilitas buku yang kurang, semangat membaca dan minat baca kita harus tetap ditingkatkan. Nah, untuk meningkatkan minat baca masyarakat, terutama untuk siswa atau anak-anak sekolah, maka pemerintah mencanangkan gerakan literasi sekolah. Apa saja yang perlu disikapi untuk meningkatkan gerakan literasi sekolah? Yang pertama, jika di sekolah, maka dibuatlah jadwal wajib kunjung perpustakaan. Kita dapat memanfaatkan perpustakaan yang ada di sekolah semaksimal mungkin. Yang kedua, yaitu memberdayakan mading di setiap kelas. Nah, kita akan menggali kreativitas anak-anak di dalam kelas untuk membuat mading kelas yang isinya merupakan karya-karya siswa. Yang ketiga adalah kita membiasakan membaca buku selain dari buku pelajaran sebelum proses belajar dimulai. Misalkan kita mengadakan pembiasaan, yaitu pembiasaan membaca 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Yang keempat, kita dapat membuat poster-poster di lingkungan sekolah atau istilahnya posterisasi sekolah. Di sini kita dapat membuat poster-poster yang isinya berkaitan dengan semboyan-semboyan yang dapat memotivasi siswa untuk membaca. Selanjutnya adalah membuat pohon literasi di setiap sekolah. Apa itu pohon literasi? Pohon literasi itu adalah sejenis gambar atau sejenis ranting-ranting yang dapat dijadikan tempat untuk menuliskan judul-judul buku yang telah dibaca oleh siswa. Contohnya ini. Nah, ini contoh pohon literasi. Ya, atau ada istilah dengan pohon gelis. Nah, di sini ada daun-daun, ada batang, ada ranting yang di dalamnya nanti bisa dituliskan nama siswa, judul buku, kemudian pengarangnya siapa, dan telah dibaca sampai dengan halaman berapa. Bahkan dapat dilengkapi dengan intisari bacaannya atau rangkuman dari isi buku yang sudah dibaca. Itu namanya pohon literasi. Kemudian kita juga dapat membuat sudut baca di beberapa tempat di sekolah. Ya, bisa membuat sudut baca atau pojok baca. Ini contohnya nih. Ini contoh pojok baca. Bisa kita tempatkan di sudut ruang kelas, bisa kita tempatkan di taman sekolah, bisa juga kita tempatkan di bawah-bawah pohon yang rindang yang ada di lingkungan sekolah. Ini contoh pojok baca yang bisa dibuat oleh siswa di sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan
minat baca siswa. Selain sudut baca atau pojok baca, kita juga dapat membuat papan karya literasi siswa di setiap kelas. Nah, dari hasil membaca, siswa berkreasi untuk membuat puisi, untuk membuat prosa, atau untuk membuat intisari-intisari bacaan. Dari hasil karya siswa itu, kita akan membuat papan karya literasi. Kemudian juga untuk yang terakhir, dari puncak kegiatan literasi, kita dapat mengadakan lomba duta literasi sekolah. Di sini kita akan mencari siswa-siswa yang berbakat di bidang literasi. Apakah berbakat untuk menulis puisi, menulis cerpen, atau juga menjadi seorang narator. Karena memang dari kegiatan membaca banyak yang dapat kita ambil. Kita akan lebih kreatif, kita akan lebih inovatif. Berikutnya adalah jenis-jenis literasi. Literasi itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu literasi baca tulis. Di sini kita masih diperkenalkan literasi dasar dari kemampuan membaca dan menulis saja. Kita membaca sebuah buku, kemudian kita ambil intisarinya, kita rangkum dan kita jadikan literatur atau pengaya dari kegiatan pembelajaran di kelas. Selain literasi baca tulis, yang berikutnya adalah literasi sains. Apa itu literasi sains? Nah, literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta. Memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam sekitar. Selanjutnya adalah literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital. Nah, tentunya kalian sekarang sudah ada pada zaman modern yang semuanya berkaitan dengan alat, yaitu HP. HP merupakan salah satu alat literasi digital, ya. Nah, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi serta memanfaatkannya secara bijak. Kita menggunakan HP, menggunakan internet, itu harus dalam pengawasan. Dan kita pun harus selektif untuk memilih konten-konten yang memang diperbolehkan. Berikutnya adalah literasi finansial. Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko keterampilan dan memotivasi serta pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan finansial. Itu merupakan literasi finansial. Yang terakhir adalah literasi budaya. Literasi budaya ini tentunya kita sering membaca, kita sering menyaksikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena memang Indonesia kaya dengan budaya nasional, budaya daerah juga. Sehingga budaya-budaya tersebut bisa kita jadikan sebagai referensi dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kemudian, apa tujuan dari kegiatan literasi? Yang pertama adalah menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran berbudaya literasi. Yang kedua yaitu membentuk warga sekolah yang literat dalam hal baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewarganegaraan. Itu adalah tujuan dari kegiatan literasi. Kemudian, ruang lingkup literasi itu sendiri bagaimana? Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan literasi di SMP terbagi menjadi 3 jenis kegiatan, yakni pembiasaan pengembangan, pembelajaran, dan lingkungan fisik sekolah. Itu merupakan ruang lingkup kegiatan literasi sekolah. Nah, ini merupakan foto-foto atau gambar kegiatan literasi yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pebayuran pada saat tahun ajaran 2019-2020. Kegiatan literasi di SMP Negeri 1 Pebayuran dilaksanakan setiap hari Jumat pada jam pertama. Namun, untuk tahun pelajaran 2020-2021, kegiatan literasi akan dilaksanakan pada hari Kamis. Itulah materi tentang literasi. Semoga bermanfaat dan dapat memotivasi kalian untuk terus mencari ilmu, meningkatkan minat baca, dan meningkatkan pemahaman terhadap isi bacaan. Terima kasih. Selamat pagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.